Di sebuah desa kecil bernama Karangsari, ada sebuah menara jam tua peninggalan Belanda, berdiri menjulang di tengah alun-alun desa. Menara itu terlihat seperti bangunan tak terurus, catnya mengelupas, dindingnya dipenuhi lumut, dan jam besar yang terpasang di puncaknya sudah lama tak menunjukkan waktu yang benar. Jarumnya berhenti pada pukul 12:05, entah sejak kapan. Konon, mesin jam itu sudah rusak puluhan tahun lalu, tidak ada yang berani memperbaikinya. Bukan karena sulit atau mahal, tapi karena ada satu hal yang membuat warga desa sepakat untuk membiarkannya begitu saja. Jam itu masih bisa berbunyi. Setiap kali terdengar suara dentang dari menara itu, malam menjadi sunyi senyap. Bahkan jangkrik yang biasanya ramai pun seolah ikut terdiam. Dentang itu hanya terdengar satu kali, satu dentang, tepat tengah malam, dan selalu, keesokan harinya, akan ada kabar duka dari salah satu sudut desa, satu orang meninggal. Tanpa aba-aba, tanpa sakit yang panjang, tanpa sebab yang jelas. Orang-orang Karangsari menyebutnya sebagai penanda kematian. Suara jam yang seharusnya mati itu, entah kenapa, selalu muncul saat ajal menjemput. Tapi yang membuatnya lebih menakutkan adalah tidak ada yang tahu siapa yang akan menjadi korban selanjutnya. Tidak ada yang bisa menebak, tidak ada yang bisa lari. Dulu, banyak yang mengira itu cuma kebetulan. Bahkan kepala desa sempat mencoba menenangkan warga dengan menyuruh tukang memeriksa isi menara. Tapi anehnya, setiap tukang yang naik ke atas menara selalu merasa tidak enak badan. Ada yang jatuh sakit, ada yang tiba-tiba mimisan, bahkan ada yang pingsan sebelum sempat menyentuh mesin jam. Akhirnya, tak ada satupun yang berani lagi mencoba. Sejak saat itu, menara jam dibiarkan sendiri, berdiri sebagai monumen sunyi yang mengawasi kehidupan warga dari atas. Cerita menyeramkan ini baru benar-benar aku percaya ketika Pak Joko, penjaga balai desa, meninggal mendadak. Malam itu, aku ikut ronda malam bersama beliau. Orangnya ramah, suka bercanda, dan meskipun sudah cukup tua, beliau masih sigap keliling desa memeriksa pos jaga dan lampu jalan. Kami duduk di POS ronda, minum kopi, sambil ngobrol ringan soal anak-anak muda yang makin jarang ikut ronda. Sekitar jam 11:15, kami mulai bersiap keliling sebentar sebelum kembali ke rumah masing-masing. Tapi sebelum sempat berdiri, kami berdua sama-sama mendengar suara aneh, seperti bunyi logam berdenting dari kejauhan. Pelan, tapi cukup jelas. Pak Joko langsung terdiam. Matanya memandang lurus ke arah menara jam yang berdiri sekitar 200 meter dari pos ronda kami. Kamu dengar juga kan? Tanya beliau dengan suara pelan. Aku mengangguk. Itu dari menara. Pak Joko menarik napas panjang. Wajahnya berubah serius. Udah lama nggak kedengaran. Terakhir itu, waktu Bu Sri meninggal mendadak di dapur, kami sama-sama terdiam. Angin malam seperti berhenti sejenak. Dan lalu, suara itu terdengar lagi. Dentang, satu kali. Tepat pukul 12 malam, kami langsung pulang ke rumah masing-masing. Tidak ada yang bicara apa-apa. Semua terlalu aneh untuk dipahami. 2 hari kemudian, kabar duka menyebar ke seluruh desa. Pak Joko ditemukan tidak bernyawa di ruang belakang balai desa, duduk bersandar di kursi, seperti sedang tidur. Tidak ada luka, tidak ada bekas sakit, tidak ada suara, seperti dipanggil diam-diam oleh sesuatu yang tak terlihat. Warga pun mulai bertanya-tanya, apakah dentang jam itu sudah kembali? Apakah itu pertanda bahwa satu persatu warga desa akan kembali dipilih? Sejak malam itu, setiap suara di malam hari menjadi mencurigakan, setiap bayangan menjadi ancaman, dan setiap detik menjelang tengah malam, orang-orang hanya bisa berharap suara itu tidak datang lagi. Tapi siapa sangka, malam berikutnya, suara itu terdengar lagi. Kali ini, bukan hanya aku yang mendengarnya. Seluruh sisi desa seakan dibekap keheningan yang sama, dan dentang jam tua itu kembali menggema di udara. Satu kali, tepat tengah malam, dan semua orang tahu
besok akan ada satu lagi yang pergi. Sejak saat itu, setiap kali suara dentang itu terdengar, warga langsung tahu artinya, tak ada yang berani keluar rumah. Lampu-lampu dimatikan lebih awal. Anjing-anjing yang biasanya menggonggong pun tiba-tiba senyap, seolah semua makhluk hidup di desa itu tahu kematian sedang berjalan di antara mereka. Malam keempat, aku tak bisa tidur, bukan karena takut, tapi karena rasa penasaran yang makin menjadi-jadi. Kenapa jam itu bisa berbunyi? Siapa yang membuatnya? Apa mungkin itu bukan sekadar jam? Aku memutuskan untuk mencari tahu. Diam-diam, aku mengajak Riko, sahabat masa kecilku yang tinggal tak jauh dari rumah nenek. Riko awalnya menolak, tapi akhirnya ikut juga setelah aku janji tidak akan naik ke menara. Cuma melihat dari luar, katanya, kami berangkat setelah jam 11 malam. Langit cerah tanpa bintang, bulan setengah tertutup awan tipis, suasana desa benar-benar sunyi. Bahkan suara kami berjalan di tanah berpasir terdengar jelas setiap langkah. Seperti dilihat oleh sesuatu dari kejauhan, menara jam berdiri di tengah alun-alun, dikelilingi rumput liar dan pagar kayu yang sudah reot. Kami berhenti sekitar 10 meter dari bangunan itu. Dari bawah, jamnya terlihat kilap, tapi entah kenapa, aku merasa seperti ada yang mengawasi dari balik celah papan di atas. Riko menepuk pundakku. Udas, Ren, jangan lama-lama, aku enggak enak perasaan. Aku mengangguk, tapi pandanganku masih terpaku ke puncak menara, dan saat itulah terdengar bunyi deng. Satu dentang, keras, nyaring, langsung menusuk ke telinga. Kami terpaku. Waktu di jam tanganku menunjukkan pukul 0 tepat lari. Teriak Riko, kami berdua lari, tanpa sempat menoleh lagi. Angin tiba-tiba bertiup kencang dari arah menara, seperti ada sesuatu yang turun perlahan dari atas. Tapi kami tak berani melihat. Sesampainya di rumah, napasku masih ngos-ngosan. Tapi yang paling membuatku merinding adalah Riko diam, matanya kosong. Seperti habis melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Ran, kamu lihat nggak? Bisiknya lirih. Lihat apa? Dia menatapku dengan wajah pucat. Di balik jam itu, ada yang berdiri, mukanya hitam, matanya merah. Keesokan harinya, kabar duka kembali terdengar. Kali ini, bukan orang tua, tapi anak kecil berumur 7 tahun, tanpa sakit, tanpa suara, ditemukan tertidur di kamar. Tidak bangun lagi, dan malam harinya, satu dentang kembali terdengar. Malam kelima, aku tidak sanggup menahan rasa ingin tahu. Aku kembali mendatangi Riko, yang sejak kejadian malam itu jadi pendiam dan jarang keluar rumah. Wajahnya pucat, matanya sai, seperti tidak tidur berhari-hari. Rek, kita harus tahu ini. Semua apa? Kataku pelan. Aku nggak tenang, ini bukan hal biasa. Riko hanya mengangguk, tapi dari wajahnya, aku tahu, dia juga ingin tahu jawabannya. Kami memutuskan untuk pergi ke rumah Pak Mangun, satu-satunya orang tua di desa yang katanya dulu pernah masuk ke dalam menara jam. Pak Mangun sudah sangat tua, jalannya pun harus dibantu tongkat, tapi ingatannya masih kuat saat kami bertanya tentang menara jam. Ekspresinya berubah, matanya menatap kami lama, seperti menilai sesuatu. Kalian berdua pernah dengar suara dentang itu kan? Tanyanya pelan. Kami mengangguk. Kalau sudah mendengar, berarti kalian sudah dipilih. Dipilih? Maksudnya? Tanyaku bingung. Pak Mangun menarik napas panjang. Menara jam itu bukan cuma bangunan tua, itu tempat segan. Dulu, zaman Belanda, ada kejadian besar di desa ini. Puluhan orang dikorbankan dalam satu malam, dibakar hidup-hidup karena dituduh pemberontak. Mereka dikurung di ruang bawah tanah menara itu, dan tidak pernah benar-benar mati. Suasana hening. Riko menatapku dengan pandangan kosong. Aku bisa merasakan bulu kuduku berdiri. Sejak saat itu, lanjut Pak Mangun, menara itu jadi tempat pengikat arwah mereka. Tapi setiap kali segelnya melemah, satu arwah bebas dan butuh tubuh baru. Bentang itu bukan peringatan, itu
pertanda arwah sudah keluar dan mencari wadah baru. Terus, kenapa cuma satu dentang? Tanyaku, karena hanya satu yang akan diambil. Setiap malam, kami pulang dengan kepala penuh pertanyaan dan hati yang berat. Tapi malam itu, aku tidak tidur. Aku duduk di depan jendela, menatap ke arah menara jam. Tepat tengah malam, dentang itu kembali terdengar satu kali, dan kali ini, aku yakin suara itu terdengar lebih dekat dari biasanya. Hari-hari setelahnya berjalan seperti bayangan. Warga desa makin jarang keluar rumah. Bahkan pasar yang biasanya ramai pun terasa lengang. Semua orang hidup dalam ketakutan. Setiap malam menjadi ujian mental, apakah mereka akan selamat dari suara dentang yang terkutuk itu? Aku dan Riko sepakat, ini tidak bisa dibiarkan terus berlanjut. Kami harus menghentikan semua ini. Entah bagaimana caranya. Satu-satunya petunjuk yang kami punya adalah ucapan Pak Mangun tentang segel yang melemah. Kalau benar menara itu adalah tempat segit, maka mungkin ada cara untuk menguatkannya kembali. Kami kembali ke rumah Pak Mangun untuk mencari jawaban. Namun rumah itu sudah kosong. Pak Mangun meninggal malam sebelumnya, tanpa sakit, tanpa suara, dan tanpa sempat memberi kami petunjuk lebih lanjut. Di ruang tamu rumahnya, kami menemukan sebuah buku tua berdebu. Isinya tulisan tangan dalam bahasa campuran Jawa kuno dan Belanda. Sebagian besar tidak bisa kami baca, tapi satu halaman menarik perhatian kami. Gambar sebuah simbol lingkaran dengan jam di tengah, dikelilingi lilin dan bunga melati di bawahnya. Tertulis, penebusan hanya bisa terjadi di saat waktu berhenti. Kami menafsirkan itu sebagai petunjuk bahwa satu-satunya waktu menara itu bisa dilemahkan adalah saat jarumnya berhenti pukul 12:05. Tapi bagaimana caranya masuk ke dalam menara jika setiap yang mencoba selalu sakit atau pingsan? Kami membuat rencana. Malam itu, kami membawa bunga melati, 5 lilin, dan buku catatan Pak Mangun. Aku tahu ini gila, tapi kalau tidak dilakukan sekarang, mungkin aku atau Riko yang akan jadi korban selanjutnya. Tepat pukul 11 malam, kami tiba di depan menara. Dengan hati-hati, kami masuk melalui pintu belakang yang sudah lapuk. Tangga spiral tua berderit setiap kali diinjak. Bau lembab dan besi tua memenuhi hidung. Tapi anehnya, kami tidak merasa sakit, tidak pingsan, tidak ada yang mencegah kami. Seolah menara itu sedang menunggu. Kami sampai di lantai atas, di ruang mesin jam. Di sana, segala sesuatunya terasa seperti membeku. Udara diam. Jarum jam masih terhenti di posisi 12:05. Aku menyalakan lilin satu persatu, menaruhnya di sekeliling simbol yang ada di lantai kayu. Riko membuka buku. Aku membaca doll yang tertulis dengan suara pelan dan hati-hati. Semakin lama, udara makin dingin. Lilin mulai bergoyang sendiri, dan tiba-tiba ding. Dentang pertama terdengar, tapi kali ini berbeda, tidak menggema dari luar, tapi dari dalam. Ruang mesin suaranya membuat kepala terasa berat. Lilin satu persatu padam, angin seperti datang dari segala arah. Tiba-tiba, sosok hitam besar muncul dari balik bayangan jam. Matanya merah membara, tangannya panjang seperti cabang pohon kering. Tapi dia tidak menyerang. Dia menunjuk ke arah Riko. Riko gemetar. Aku yang dipilih. Ya. Aku ingin menolak, ingin menariknya kabur. Tapi tubuhku seperti membeku. Waktu seolah berhenti. Ran, jangan lawan. Kalau ini memang harus aku, biar aku yang selesaikan, kata Riko pelan. Segel ini harus ditutup. Kalau enggak, desa kita bakal habis. Dia maju satu langkah. Sosok itu menyentuh dahi Riko. Cahaya hitam langsung menyelimuti seluruh tubuhnya, dan kemudian, hening, dentang tidak terdengar lagi. Sudah seminggu sejak malam itu, menara jam masih berdiri di tempatnya, tapi tidak pernah lagi berdentang. Tidak ada lagi kematian mendadak, tidak ada lagi teror tengah malam. Warga mulai keluar rumah, hidup perlahan kembali normal, tapi tidak dengan aku. Karena setiap kali aku melewati alun-alun
dan melihat ke atas menara, aku merasa Riko masih ada di sana menjaga Segel. Diam-diam, sendirian, untuk selamanya.